Welcome back to Iktus Digital Service. Ya, teman-teman, hari ini kita masih ada dalam tema besar kita yaitu Reckless Love. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Kak Bianca dan tamu-tamu spesialnya di dalam talk show yang berjudul Is Your Love Reckless Enough? Oke, teman-teman, selain memiliki Iktus Digital Service, Iktus juga memiliki dua program lainnya. Yang pertama ada Iktus Digital Devotion, di mana yang menjadi penulis renungan-renungan tersebut adalah mahasiswa dan mahasiswi program studi teologi STT Ekumene. Yang kedua, Iktus juga memiliki program webinar yang diadakan setiap bulannya. Dan untuk teman-teman yang mau tahu infonya lebih lanjut bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, yang terakhir teman-teman jangan lupa follow Instagram dari Iktus yaitu iktus.community. Enjoy the service, God bless you. Mari teman-teman kita lebih serius lagi. Sebelum kita dengar firman, biarlah kita buka hati kita. Kita persilahkan Tuhan menyelidiki hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sama-sama katakan sekali lagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama lebih serius lagi untuk ulang lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, selidiki aku Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, biar Engkau sendiri menyelidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh, apakah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau?
lembut lagi. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Sama-sama lebih tinggi lagi katakan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Ku tetap setia. Oh, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Kau dapat lihat. Sama-sama katakan. Kau dapat lihat. Tetap setia. Shalom Sobat Iktus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi kita di Iktus Digital Service hari ini. Dan dalam IDS kita kali ini kita membuatnya IDS seperti IDS talk show sebelumnya. Di mana saya di sini sebagai moderator dan saya mempunyai 2 narasumber di sini. Yang tentunya teman-teman udah nggak asing lagi karena teman-teman udah lihat di thumbnail, ada juga di flyer yang udah di-share di Instagram, the one and only iktus.community. Nah, di sini 2 narasumbernya ini ganteng dan cantik. Nah, aku mau menyapa dulu yang ganteng dulu kali ya. Sini ada Ko Gabriel. Hai Ko. Halo, halo semuanya. Oke. Halo Dan. Halo Ko. Jadi gimana nih kabarnya Ko? Sehat-sehat? Kabarnya sehat, puji Tuhan. Kalau kata orang bisa dilewati gitu. It's Alhamdulillah okay. baik kabarnya. Baik, aman, sehat. Nah, tadi kita udah nyapa yang ganteng. Dan aku juga punya narasumber yang cantik di sini. Ada Kak Bianca. Hai Kak Bi. Halo Daniela, halo semua, halo Sobat Iktus. Oke, gimana kabarnya Kak? Sehat kah? Baik dong, sehat juga. Oke, mantap. Nah, tadi kita udah menyapa kedua narasumber kita pada Iktus Digital Service kali ini. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, untuk membahas satu topik yang menarik dan of course-nya susah untuk di-skip. Nah, teman-teman udah tahu kan? Udah lihat di judul di YouTube kita. Nah, sebelum itu, saya akan membukanya dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau boleh berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan kebaktian IDS kami Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Apa yang di-sharingkan Tuhan dapat menjadi bekal, memberkati untuk teman-teman semua, Iktus Family yang ada yang menonton. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke. Kali ini kita punya topik yang menarik, dan seperti yang saya bilang tadi, ini susah untuk di-skip. Is your love is reckless enough? How could you be so reckless? Enggak, ini beda ya. Bukan, ini bukan yang kita bahas kali ini. Nah, is your love is reckless enough? Dari definisinya, kita belum bisa langsung berasumsi, oh, definisi dari is your love reckless enough, topik kali ini tuh bahas soal A, bahas soal B. Kita belum bisa langsung
mengidentifikasi. Nah, even aku di sini, aku juga sendiri belum bisa langsung berasumsi sendiri mengenai artinya. Tapi kalau dilihat dari bahasa Inggris, terjemahan ke bahasa Indonesianya, reckless love ini artinya kasih yang ceroboh. Ya, betul nggak sih, Kak Bianca? Nggak salah kan? Nah, oke, itu dari terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Bianca atau Kogep, apa arti dari reckless love ini menurut kalian? Kita mulai dari kaum Adam dulu ya. Ke Gabriel, silakan. Kirain bakal ladies first dulu nih, tapi harus kaum Adam ya. Oke deh. Tadi pertanyaannya, apa arti reckless love menurut kalian kan? Seperti yang udah Daniela bilang, reckless love itu istilah yang kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa punya makna ganda. Bisa positif, bisa negatif. Ya kan? Namun dalam hal ini tentu kita nggak akan bawa maksud atau makna dari reckless love ini ke makna yang negatif tadi, yang kayak misalkan pengen nih sama seseorang tapi dilarang, terus harus kawin lari dan lain sebagainya, atau pakai dukun lah untuk diterima cintanya, kan itu makna-makna negatif kan ya dari kasih yang ceroboh itu. Tapi kita nggak bakal ke sana, kita pasti bawa makna ini ke makna yang positif dan tentunya alkitabiah lah gitu kan. Ditanya tentang cinta, tentang reckless love ini, gue bakal jawab gini, ketika kita ngomongin tentang cinta atau kasih, maka kita harus ingat lagi bahwa cinta yang paling benar tuh pasti kembali kepada Yesus. Cinta yang benar itu pasti kembali kepada Yesus. Kenapa? Karena dialah sang kasih. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8. Benar nggak? Nah, berarti kalau kita mencari makna dari reckless love, berarti makna ini harus selaras juga, harus setara juga dengan kasihnya Tuhan. Kasih yang seperti apa? Cinta yang seperti apa itu? Berarti kasih Tuhan tuh cinta yang tulus, cinta yang tak pandang bulu, dan apapun yang terjadi, dia tetap mencintai. Seperti ketika Tuhan memberikan nyawanya untuk seluruh ciptaan. Untuk gua, untuk Kak Bianca, untuk Daniela, untuk kita semua. Dia yang rela meninggalkan 99 dombanya untuk satu domba yang terhilang. Itu reckless love. Jadi ketika kita bisa mengasihi seseorang tanpa kita melihat latar belakang dia, tanpa kita memandang status sosialnya dia, tanpa kita melihat apakah dia udah berbuat baik atau belum buat gua, dan kita tetap memutuskan untuk mengasihi, itu reckless love. Jadi reckless love itu menurut gua cinta yang tulus, nggak pandang bulu, dan situasi apapun yang terjadi dia tetap bisa mencintai. Itu reckless love. Gak usah pikir-pikir panjang, itu reckless love. Gitu deh. Itu menurut gua. Sekarang Kak Bianca deh. Ya kan tadi udah cowok nih. Oke, kalau dari gue sendiri ya, si reckless love ini apa? Tadi kan gue udah bilang kayak, iya, ada sisi negatif sama positifnya, tapi yang negatif gak boleh kita ambil, itu udah benar. Tapi kalau dari aku sendiri, kasih yang, misalnya reckless love atau kasih yang ceroboh ini tuh kayak kasih yang sebenarnya dikasih sama kita atau Tuhan secara cuma-cuma kepada orang, atau kayak ke orang, dari kita ke orang lain, atau dari Tuhan ke kita, tanpa kayak mengharapkan sesuatu yang lebih gitu loh. Jadi yang benar-benar kayak tanpa pamrih, juga kita harus ngasihnya dengan tulus. Yang benar-benar kayak, kadang kan gini, seseorang memberikan sesuatu, apapun bentuknya, barang, jasa, atau kayak perasaan mereka sendiri tuh secara kayak, iya gue mau ada balasannya. Tapi kalau kasih yang ceroboh ini tuh kayak, ya udah, gue cuman ngasih aja, itu cukup gitu. Kalau dari gue sendiri sih. Nah, dari pertanyaan yang aku tanyakan ke Kak Bianca dan ke Kogep, kalau udah jawab definisi dari reckless love ini, tapi mengapa itu jadi reckless love menurut kalian? Apa definisi yang udah kalian sampaikan itu cukup? Sesuai kayak judul IDS kita kali ini, is that enough? Nah, bisa kasih tahu alasannya, mau Kogep atau Kak Bianca yang sharing duluan? Tadi udah cowok.
Sekarang cowok lagi nggak apa-apa berarti ya. Oke, silakan. Oke. Tadi pertanyaan kenapa itu jadi reckless love gitu kan ya? Kenapa itu jadi reckless love? Karena gini, apa alasannya tuh karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat pasti ada risiko. Di dalam dunia ini ada yang namanya hukum sebab akibat. Nah, ketika kita mencintai juga ada akibatnya. Ada dua hal yang pasti kita terima saat kita mencintai. Yang pertama kita dicintai, yang kedua kita tidak dicintai. Nah, masalahnya gini, ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi, tidak ada jaminan, tidak selalu ada jaminan bahwa orang yang kita kasihi akan mengasihi kita juga. Nggak ada asuransinya. Nggak ada asuransi ketika kita disakiti, tiba-tiba ada perusahaan asuransi ini datang. Kamu disakiti ya? Ini hati baru untuk kamu, untuk bisa ngasih. Nggak ada itu. Ya, nggak ada asuransinya, nggak ada selalu jaminan untuk kita bakal dikasihi juga oleh orang yang kita kasih. Tapi indahnya gini. Tuhan Yesus melakukan hal itu. Tuhan Yesus mencintai kita dengan kasihnya yang begitu besar. Dia memberikan nyawanya untuk kita, mati buat kita untuk menghapus segala dosa kita. Sekalipun faktanya sampai sekarang, sampai saat ini, masih banyak orang, masih banyak manusia yang menyakiti hati Tuhan. Ya, kalau kata Paulus di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sebegitu besarnya cintanya Tuhan. Sebegitu kerennya cintanya Tuhan gitu. Itulah kenapa ada reckless love. Karena ada segala sesuatu yang kita lakukan ada risikonya, ada akibatnya. Tapi ingat ini ada dua hal penting yang aku catat ya. Yaitu pertama, ketulusan cinta nggak membutuhkan jaminan untuk dicintai kembali. Dan yang kedua, ketulusan cinta tidak memerlukan kondisi yang baik untuk tetap mencintai. Karena itu yang Tuhan lakukan. Dia mencintai kita dalam kondisi yang dia mau disalib. Kondisinya nggak baik. Kondisinya buruk gitu. Dia mau disalibkan, dia dihina, tapi dia tetap mencintai. Dan dia tetap mencintai walaupun dia nggak punya jaminan kalau orang yang dia tebus, manusia yang dia tebus bakal mencintai dia juga. Makanya itu 2 poin tadi yang keren banget. Makanya tadi ya, kalau balik lagi kenapa ada reckless love, ya itu pasti ada hukum sebab akibat, ada resikonya. Tapi tetap ingat, sekalipun kita tidak menerima kasih itu, tetapi kita harus tetap mengasihi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itu dah. Oke. Nah, dari tadi Kogep jelasin ya, ada hukum sebab akibat. Ada 2 akibat. Kita mencintai ya belum tentu kita dicintai, tapi ada hokinya ya kita dicintai balik. Dan ditekankan bahwa nggak ada jaminan kita mengasihi dan kita dikasih balik gitu. Itu bukan kita yang berkuasa di situ menuntut orang untuk mengasihi kita kembali, itu dari mereka. Dan tadi juga ya teman-teman dengar Kogep sempat bilang 2 hal. Apa itu? Teman-teman sempat catat. Kalau nggak catat, coba kembali lagi. Dengerin baik-baik. Itu sebuah penekanan 2 poin yang penting. Nah, itu dari Kogep. Dan sekarang dari Kak Bianca, silakan. Apa arti reckless love ini dan mengapa itu jadi reckless love menurut Kak Bianca? Tadi kan aku bilang kayak itu tuh kayak dikasih secara cuma-cuma. Nah, dari pandanganku si reckless love ini bisa berproses. Kayak bukan berproses sih, lebih ke menuju ke kasih yang jadinya tuh kasihnya tuh sempurna gitu loh. Kasih yang sempurna itu kayak yang tadi udah di Kogep bilang, sebenarnya si Gabriel ini bilang kayak tulus, tanpa pamrih, segala macam. Tapi itu tuh prosesnya tuh menurutku nggak mudah karena kayak suatu hal yang sempurna, suatu hal yang perfect gitu, kasih yang sempurna itu butuh waktu dan makan waktu yang lama. Dan ini cuman yang sekarang kita dapetin si kasih yang sempurna ini
itu tuh cuman ada di Tuhan Yesus sendiri pastinya kan, karena pengorbanan itu cuman dia yang ngelakuin. Mungkin dari beberapa manusia di sekitar kita atau beberapa orang kayak orang-orang yang menurut kita tuh kudus gitu tuh, itu yang baru bisa melakukan pengorbanan. Nah, kasih yang ceroboh itu kasih juga yang bisa melakukan yang namanya pengorbanan tanpa mengharapkan juga balasan gitu. Karena kalau adanya pengorbanan berarti itu kayak orang ini udah benar-benar totalitas dan nggak mengharapkan apapun gitu loh. Kalau dari aku gitu. Oke. Ya, reckless love itu berproses dari yang Kak Bianca bilang tadi, berproses perlahan-lahan menjadi sempurna. Dan prosesnya itu butuh waktu yang nggak singkat, prosesnya itu lama, dan kasih yang berproses secara lama itu, yang menjadi sempurna itu, itulah yang kita dapatkan dari Tuhan. Oke, thank you penjelasan dari Kak Bianca dan Kak Gap. Nah, ngomong-ngomong soal reckless love nih, biar Iktus fans, ya, dimanapun berada yang nonton bisa lebih paham gitu, aku mau tanya nih, kita back to Bible. Apa kalian ada temukan peristiwa atau kisah di Alkitab yang ya ini ada kaitannya dengan topik kita hari ini, soal reckless love ini. Kali ini ladies first ya. Tadi Kak Bianca, tadi Kak Gap. Nah, sekarang kita ke Kak Bianca. Silakan. Oke, kalau aku sebenarnya ya seperti yang sudah dikatakan setiap saat ya Tuhan Yesus sendiri gitu kan. Tapi aku lebih menyoroti gini. Lihat deh, Tuhan Yesus lahir sampai 33 tahun pelayanannya dia, ketemu dia juga 30 tahun, terus kayak 3 tahunnya itu dia ketemu murid-muridnya, dia ngajar, dia ngasih banyak hal, insight pengajaran ke murid-muridnya. Bahkan kayak kalau aku sendiri ngelihat kayak, oh ya sampai ada Injil Matius, itu tuh berarti salah satunya Injil Matius yang ditulis sama muridnya sendiri, itu tuh berarti kayak, si muridnya ini meresponi gitu kan, si kasihnya Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi gimana dengan murid-murid lain? Coba deh diperhatiin, kayak oh ya cuman dengerin, ikut terus sama si Tuhan Yesus ini, kayak belajar firman juga. Tapi ya mereka tuh nggak secara sadar gitu loh. Secara sadar kayak kenapa sih gue mesti ngikutin Tuhan si Yesus ini gitu kan? Kalau gue lihat, kenapa sih gue mesti ngikutin si Tuhan Yesus ini kayak sampai akhirnya dia mati. Bahkan pas dia mati di kayu salib pun, menurut gue ya, gue lihat itu tuh nggak ada kayak yang belum ada menunjukkan kayak kenapa sih gitu loh. Mereka tuh masih bertanya-tanya. Misalnya kayak nggak meresponi dengan baik. Kayak masih bertanya-tanya, kok gini sih? Katanya lu raja gitu kan kalau dibilang. Kayak katanya kamu tuh raja yang bakalan menyelamatkan. Nah, definisi kerajaannya itu kan nggak didapat sama murid-muridnya. Nah, menurutku itu jadi kayak kasih yang ceroboh yang dikasih Tuhan Yesus ke murid-muridnya. Kalau aku gitu. Kalau kau Gap, silakan boleh dilanjutkan. Oke. Itu tadi keren. Itu dari perjanjian baru kan, Kak? Sekarang kita mau lihat dari perjanjian lama, biar lengkap. Oke, dari perjanjian lama, perjanjian baru ada, gitu kan? Kalau dari perjanjian lama ya, ada satu kisah percintaan yang menarik buat gua. Secara pribadi ini menarik banget. Kisah Yakub dan Rahel. Kenapa menarik? Karena kisah percintaan Yakub ini dia penuh sama perjuangan. Bayangin dia 7 tahun harus bekerja untuk mendapatkan Rahel. Udah 7 tahun nih kerja. Malah ditipu. Dapatnya Lea, kakaknya Rahel. Udah 7 tahun. Bayangin, harus kerja lagi 7 tahun supaya bisa mendapatkan Rahel. Nah, yang gue lihat dari sini, ada satu ayat di Kejadian 29, nanti bisa kalian baca. Itu dituliskan gini, 7 tahun itu dirasa oleh Yakub hanya beberapa hari aja. Karena begitu besar cintanya dia.
Dia nggak mikir lagi seberat apapun yang dia hadapin, kondisinya baik atau buruk, sekalipun dia harus kerja mungkin bertahun-tahun lagi, dia tetap mencintai, dia tetap berjuang untuk bisa mendapatkan Rahel. Nah, kalau kita lihat ini termasuk reckless love ya, karena ada tadi satu poin yang gue bilang kalau cinta yang tulus nggak memerlukan kondisi yang baik untuk tetap mencintai. Dia tetap berjuang, sekalipun dia udah ditipu tuh oleh mertuanya ya, calon mertuanya Laban. Dia udah ditipu. Dia dikasihnya Lea, gak dapat Rahel. Tapi dia tetap mau mencintai. Dia tetap mau berjuang, bekerja untuk bisa mendapatkan Rahel. Itu salah satu cerita ya, salah satu peristiwa di Alkitab yang khususnya di Perjanjian Lama yang menarik buat gue tentang reckless love ini. Gitu sih. Oke, wah ternyata ya ada dan lengkap juga ya. Ada peristiwa atau kisah dari Perjanjian Lama, itu tadi yang Koge bilang tentang Yakub dan Rahel, dan juga ada dari Perjanjian Baru yang Kak Bianca sharing ke kita, yaitu kisah kasih Yesus kepada murid-muridnya. Nah guys, di sini kita makin ke sini itu udah mulai paham gitu ya tentang arti dari reckless love ini. Nah, tapi itu dari kisah yang ada di Alkitab yang udah Kak Bianca dan Koge sharing, yang udah telah kita dengar. Tapi gimana dengan realitas hidup kita? Kira-kira ada nggak sih peristiwa di hidup kita ini yang benar-benar menurut kalian itu, ya ini itu reckless love? Siapa nih yang mau duluan sharing? Kak Bianca atau Koge? Kak Bianca lah ya. Oke, silakan. Nah, kalau kisah reckless love yang dari kisah hidup, dari kisah ceritaku ya, yang kayak pengalaman sehari-hari. Kalau aku lihat yang paling umum tuh ya orang tua. Gini deh, orang tua tuh pernah nggak sih mengharapkan, kadang tuh gini, orang tua tuh mau anaknya baik gitu, tapi dia tuh nggak dengan seturut. Kalau orang tua yang baik tuh pasti kayak, oh ya udah anak gua misalkan mau jadi apa, misalnya kayak gua jadi pendeta, oke, diturutin aja gitu loh. Mereka cuman berharap kayak anaknya ini bisa memberikan yang terbaik buat kehidupannya dia nantinya, tapi bukan buat buat orang tuanya sendiri gitu loh. Terus kalau itu kan dari orang tua, kalau dari gue, menurut gue itu kayak dari kisah gue tuh gini, masih SMA, menurut gue ini ceroboh ya teman-teman, guys, ini menurut gue cerobohnya tuh ceroboh pinter atau ceroboh gimana gue nggak ngerti. Tapi kayak gini, SMA tuh selalu kayak setiap kali mau UTS atau UAS ada yang namanya kisi-kisi kan. Kita tuh selalu kayak dikasih kisi-kisi pelajaran apa segala macam. Bahkan sampai mau UN pun kadang gue juga kayak, oh ya belajar bareng yuk apa segala macam. Nah, gue adalah manusia yang paling rajin bikin kisi-kisi. Nah, di situ tuh kayak, oh Bianca minta ya, oh Bianca ini ya, Bianca minta kisi-kisi ini, kasih dong jawabannya atau apa. Oh ya udah, nggak apa-apa, gue kasih gitu. Gue kasih kenapa? Ya karena gue kasih tanpa mengharapkan kayak, ntar lu beliin gue ini ya atau apa ya. Tapi kayak gue kasih ya buat supaya gue bisa cuma mau berbagi doang, nggak berharap kayak, oh ya nantinya lu ngasih gue ini ya, lu beliin gue makanan ya di kantin atau apa. Enggak, cuman kayak, ya udah gue cuma kasih dan kalian belajar, nilai kalian bagus, ya puji Tuhan, syukur. Itu kalau menurut gue ya, pengalaman hidup gue tentang si reckless love ini. Ya, gue kayak gitu. Kalau Koget gimana? Iya. Enak ya jadi teman kelasnya Kak Bianca berarti ya. Jadi kita bisa dikasih kisi-kisi supaya bisa pintar gitu. Hanya kita nggak satu SMA waktu itu kali ya. Oke. Ini pertanyaannya si Daniela makin menggali kehidupan kita nih. Oke. Kalau peristiwa sehari-hari ya. Jadi gue tuh tinggal di asrama. Dan gue tinggal dengan orang-orang yang banyak banget. Dengan tentunya berbeda latar belakang, berbeda suku, banyak bedanya deh. Banyak banget bedanya. Nah, untuk bisa menerima satu sama lain, khususnya gue juga ya, itu gue perlu yang reckless love ini. Gimana gue bisa tulus menerima mereka
menerima kekurangan mereka, menerima kelebihan mereka juga. Tentunya mereka juga seperti itu karena perbedaan-perbedaan kita gitu kan. Nah, kadang tuh ada orang yang ngeselin buat kita. Tapi masa kita mau marah sih sama dia gitu kan. Banyak banget orang yang ngeselin. Banyak orang yang bisa membuat emosi kita terpancing gitu. Tapi di sini, apalagi gue di asrama ya, dibentuk karakter untuk bisa menerima satu sama lain itu penting gitu. Nah, itu sih pengalaman gue ya, peristiwa sehari-hari gue. Gimana gue misalkan ini kita mau pergi ke gereja, kamar mandi udah nggak banyak, nih dia mandinya, wah entah gimana pun bisa sejam setengah jam dia ngantri, padahal yang lain di luar nunggu. Nah itu emosi kan. Nah tapi gimana caranya gue di dalam situasi itu gue harus sabar, gue harus tenang, gue harus bisa menunjukkan kasih gue kepada dia, gitu. Itu salah satu cerita atau salah satu peristiwa seharian gue yang menurut gue itu reckless love sih, itu termasuk reckless love gitu. Nah, oke, thank you. Oke, Kak Bianca udah sharing. Nah, itu dari perspektif ada cowok dan cewek itu memang sama, tapi ada bedanya gitu. Dari Kak Bianca udah sharing perspektifnya soal orang tua dan juga tadi sharing sedikit mengenai dunia waktu SMA gitu ya. Dan terus Kogep tadi udah sharing dunia asrama. Ya, gimana pendidikan kasih lewat ya menerima kekurangan dan juga harus sabar gitu. Oke. Nah, tadi sharing Kogep dan Kak Bianca ini emang udah membuat kita lebih paham, relate dengan keadaan kita sekarang ini. Sama juga tadi udah sharing dari kisah Alkitab, terus juga kegiatan sehari-hari, ya. Ini berkaitan sama reckless love. Dan emang sejauh ini menurutku topik reckless love ini nggak semudah itu untuk kita praktekkan dalam hidup. Nggak semudah itu. Karena seringkali kedagingan kita itu masih dominan yang membuat kita jadi egois gitu kan. Seringkali kita itu nggak mau mengasihi orang lain ya kalau dia tuh nggak mau mengasihi kita. Gue nggak mau mengasihi lo kalau lo belum ngasihin gue. Gitu. Bahkan kita nggak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Dia udah jelas-jelas mengasihi kita. Seperti yang Kak Bianca udah contohin tadi. Nah, di sini teman-teman pasti kepo. Teman-teman pasti penasaran. Gimana sih solusi praktisnya di sini? Untuk kita bisa merealisasikan kasih yang ceroboh itu, reckless love itu, kepada orang-orang di sekitar kita. Mau itu teman, sahabat, orang tua, bahkan kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita dengar dari Kogep dulu lah ya. Bisa di-sharing. Silakan Kogep. Oke. Solusi dalam merealisasikan kasih ini. Ini gue khususnya kepada sesama ya, Yang pertama yang gue lakukan itu, gue sadar diri dulu pertama. Gue sadar diri kalau gue juga punya kelemahan, gue juga punya sesuatu yang bisa buat orang ngeselin sama gue, yang bisa aja buat orang tuh gak suka sama gue, yang bisa buat orang tuh gak mengasihi gue. Gue sadar akan hal itu. Pertama gue sadar dulu. Jadi gue ketika orang melakukan hal yang sama, ketika orang melakukan sesuatu yang gak gue suka juga, gue gak bisa langsung ngejudge mereka, karena gue juga begitu loh. Ngerti gak sih? Karena gue juga begitu, gue juga bisa salah. Jadi kalau lu salah, gue nggak bisa ngejudge lu, oh lu salah, lu orang nggak benar. Gue nggak bisa kayak gitu, karena gue sadar diri yang pertama itu. Yang kedua, gue nggak menaruh ekspektasi gue lebih tinggi dari perasaan kasih gue ke orang tersebut. Gue nggak menaruh ekspektasi gue lebih tinggi, lebih besar dari perasaan cinta gue ke seseorang tersebut. Karena gini ya, gue sadar kalau pada dasarnya, faktanya manusia itu mengecewakan, ya nggak sih? Manusia itu mengecewakan. Jadi kita jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya. Karena kalau kita terlalu tinggi ekspektasinya dan mereka nggak memenuhi ekspektasi itu, perasaan kecewa itu akan makin besar, akan makin wah gitu kan. Tapi ketika kita lebih membesarkan perasaan kasih kita, kerelaan kita menerima mereka, maka itu akan membuat kita bisa lebih kuat mengasihi daripada
kecewa tadi. Nah jadi itu dua sih. Yang pertama gue sadar diri kalau gue bisa salah juga. Jadi gue gak boleh membenci mereka, justru gue harus mengasihi agar kita sama-sama berproses makin hari semakin lebih baik. Dan yang kedua, gue nggak menaruh ekspektasi gue lebih tinggi, lebih besar dari perasaan gue, perasaan mengasihi gue, gitu. Itu sih kalau solusi praktis gitu deh. Thank you. Oke, itu 2 poin penting. Nah, itu tadi 2 poin penting dari Kogep yang teman-teman harus catat, dan bukan cuma sekedar catat, tapi harus realisasikan karena ini relate banget. Ini bisa kita coba realisasikan, wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai tentang mewujudkan kasih yang ceroboh ini. Nah, itu dari Kogep. Gimana dari suara perempuan nih, Kak Bianca? Silakan, Kak Bi. Tadi kan kalau istilahnya, kalau aku yang dapat ya, kayak kalau yang poin kedua tuh yang menurutku paling gila, ini gue banget gitu. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Itu tuh kayak, iya, lo harus menurunkan ekspektasi lo kepada sesama lo, istilahnya gitu kan. Tapi kalau aku sendiri, solusi praktis atau cara praktis supaya si kasih ini bisa terrealisasi dengan baik, pertama, kayak lo harus punya kepekaan juga sama sesama lo gitu. Kalau ke sesama ya, ke sesama dulu. Ke sesama. Kayak lo harus punya kayak apa sih? Peka lah istilahnya, kayak mungkin ada hal-hal kecil yang terkadang lo tuh nggak sadar gitu kalau orang tuh sebenarnya butuh bantuan. Gitu. Kalau butuh bantuan, bahkan malah kalian malah lebih peka di hal-hal besar yang mereka lakuin gitu, kayak apresiasi, gila keren banget kalian, apa segala macem. Tapi kayak kalian membesarkan hal-hal besar, tapi hal-hal kecil, simple yang sebenarnya dia lakuin, tapi kalian tuh nggak peka gitu. Kayak misalkan bawain bawain piring, kayak oh ya bilanglah thank you. Nah itu kan kalian bisa menunjukkan kasih kalian gitu loh. Nah itu kayak oh iya berarti gue direspon nih gitu. Nah itu kan tadi yang pertama, yang kayak peka gitu kan. Nah yang kedua itu respon, karena setelah lu peka lu harus punya respon juga dong. Nah responnya gimana? Mesti respon yang istilahnya jangan yang malah menjelekkan, bukan menjelekkan sih, sebenarnya menurut kalian baik, tapi dari yang orang lihat tuh harus kalian ukur juga, lihat tolak ukurnya juga, kayak harus lebih kayak bisa dinilai baik gitu loh, bisa dinilai kayak kelihatannya kayak oh iya dia benar-benar merespon si kasih gue ini dengan baik gitu loh. Jangan secara kasar atau ngomongnya itu terlalu kayak apa sih namanya, bukan kasar, lebih ke keras atau jelek atau gimana, jangan, tapi lebih kayak oh ya thank you ya, oh ya ampun kamu baik banget, makasih. Atau kayak misalkan dia butuh saran ya, ngomonglah secara baik-baik dengan intonasi yang sedikit lebih rendah gitu. Kalau dari aku tentang si kasih ini. Oke. Tadi ada 2 poin ya. Bicara soal kepekaan dan juga bagaimana kita merespon dengan benar, dengan tepat, atau istilah yang kita bahas ya seputar topik kita, merespon dengan kasih. Keren banget, keren banget. Emang nggak salah pilih kita narasumber kita kali ini ya. Oke deh. Nah kita udah ada di akhir ya. Akhir saya nggak kerasa. Ini yang paling terakhir banget. Adakah closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman kita yang ikut kebaktian di rumah atau di mana aja sekarang ini? Dipersilakan, mulai dari Kak Bianca dulu deh. Oke, closing. Aduh, paling nggak bisa loh sebenarnya aku bikin closing statement, tapi nggak apa-apa. Kali ini aku coba. Jadi gini, reckless love itu sebenarnya kalau dari pandangan yang aku tahu, kayak yang tadi aku udah bilang sepanjang talk show ini, kayak kalian itu bisa mencapai kasih yang sempurna, tapi juga hargain prosesnya untuk bisa dalam si reckless love ini. Kalau dari aku gitu. Kenapa? Karena ya kalau sesuatu hal itu pasti butuh proses apapun itu. Gitu. Langsung ke Kak Gap, boleh? Silakan Kak Gap. Closing statement ya.
Gue gak mau panjang-panjang deh. Kalau dari gue, cintailah seseorang, kasihlah seseorang seperti Kristus juga mengasihi. Nah, gitu. Oke deh, singkat, padat, jelas ya. Teman-teman semua, udah dari awal kita udah sharing tentang definisi sampai ke sini solusi praktis dan udah mendengarkan closing statement. Nah, sekarang kita akan tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk sharing dalam kebaktian Iktus Digital Service hari ini. Biarlah apa yang di-sharingkan pada siang hari ini, bicara soal reckless love, kita membahas dari awal hingga akhirnya solusi yang Kabianka dan Kogep sharingkan tadi Tuhan, biarlah dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you Kogep dan thank you juga Kabianka dan teman-teman semua yang udah mengikuti kebaktian kita hari ini. See you and God bless you. Ya, kami benar-benar sangat kalian.